Saudara anggota DPR Papua Barat Abdullah Gassam berharap sistem penilaian kinerja penjabat kepala daerah perlu dibuat regulasinya untuk diberlakukan juga kepada kepala daerah yang dipilih masyarakat agar bisa mengatasi kemiskinan yang masih membelit masyarakat kecil dan terpencil. Harapan politisi Partai Kebangkitan Bangsa Papua Barat yang kini menahkodai PKB Papua Barat Daya disampaikan menanggapi rilis penilaian integritas 59 dari 112 penjabat kepala daerah berintegritas rendah oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga diberikan rapor merah. Temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri setelah dievaluasi pemenuhan indikator menjaga netralitas ASN oleh pejabat kepala daerah sehingga diberikan rapor merah. Perlu diatur dalam regulasi agar bisa diberlakukan juga kepada kepala daerah hasil pilihan rakyat, agar bisa mengatasi kemiskinan yang masih membelit masyarakat kecil dan terpencil, padahal dana otsus cukup besar untuk orang Papua. Kalau dibolehkan misalnya kepala daerah yang terpilih nanti di 2024 lewat pemilihan langsung oleh rakyat, kalau itu dibolehkan menurut saya boleh saja dan itu malah lebih bagus. Jadi penilaian yang sama, rapor yang sama bukan kepada PJ hari ini tapi kepala daerah itu juga harus melakukan penilaian yang sama. Harus kita akui pemerintah pusat menggelontorkan dana otsus itu kan bukan sedikit. Bunyinya triliun rupiah. Sehingga oleh daerah-daerah lain itu sebenarnya ya iri sama Papua. Papua dikasih otonomi khusus yang luar biasa, tentu itu diharapkan untuk bagaimana bisa menyasar orang Papua pada umum secara khusus orang asli Papua. Tapi fakta yang kemudian misalnya dalam beberapa hari saya berkunjung ke Sorong Selatan, ternyata masih dapat orang asli Papua di Tembenembuan yang orang bilang jantung kota Sorong Selatan itu ternyata masih ada orang asli Papua yang hidupnya sampai 32 tahun di gubuk yang mohon maaf sangat tidak layak. Kemudian baru saja kemarin saya berkunjung ke dalam kota juga tidak jauh, masih di Melati Raya itu ternyata masih ada satu tempat penampungan, itu isinya anak-anak kita generasi-generasi Papua, itu anak asli Papua semua ditampung dalam sebuah rumah yang menurut saya juga rumah tidak layak. Ada yang usianya 12 tahun belum juga mencicipi sekolah SD. Ada juga yang putus sekolah, dan itu temuan-temuan kita tuh masih terlalu banyak orang asli Papua yang belum mendapatkan keberpihakan. Oleh karena itu memang keterlibatan masyarakat kita, terutama masyarakat asli Papua juga dalam mengawal pemerintahan itu menjadi catatan penting di pemilu kontestasi 2024. Kepala-kepala daerah kita itu yang terlahir itu harus betul-betul punya konsep keberpihakan. Masyarakat tentu miris mendengar sebagian besar pejabat kepala daerah dari eselon 1 untuk gubernur dan eselon 2 untuk bupati wali kota terima rapor merah. Karena jika dikaitkan dengan tipikal siswa, rapor merah karena gagal belajar. Membuat miris mendengar karena sudah punya pengalaman bekerja dan telah mengenyam pendidikan tinggi tetapi berintegritas rendah. Tim Liputan CWM Channel.